Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahi bil alamin wa bi nasta'in umuri dunya waddin. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi yang keempat, ya ini materi terakhir untuk minggu ini. Insyaallah nanti untuk materi berikutnya akan Ustadz buatkan lagi, silakan nanti Senin untuk diambil lagi oleh orang tua kalian ya, insyaallah ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk materi bahasa Indonesia. Dalam sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang berhitung, yaitu menghitung setelah waktu. Intinya nanti kalau menghitung setelah waktu itu sama seperti perhitungan biasa, namun perbedaannya nanti cuma antara jam dan ini yang dihitung adalah menit dan jam, seperti itu. Insya Allah mudah seperti yang dicontoh itu. Pembahasan lebih lanjut tentang berhitung atau menghitung selang dua waktu, insya Allah akan Ustaz sampaikan jika nanti untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah ya. Insya Allah kalau misalnya sudah masuk ya lebih alhamdulillah lagi, jadi lebih jelas pembahasannya, jadi Ustadz bisa menjelaskan dengan sejelas mungkin, insya Allah. Kita lanjut ke bahasa Indonesia, ya ini adalah antonim pembahasan hari ini atau lawan kata. Nah, kalau kita pernah dengar yang namanya antonim, dahulu mungkin sudah pernah diajari ya. Jadi ada dua, sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Misalnya ya, persamaan kata itu dua kata yang memiliki persamaan ya. Misalnya kalau persamaan kata itu berarti kalau tanah itu berarti mungkin pasir lah, seperti itu. Atau meja, kursi dengan bangku, nah, seperti itu ya. Lemari dengan atau lampu dengan lilin, seperti lampu dengan sinar dengan cahaya, seperti itu. Nah, itu persamaan kata. Nah, sedangkan yang kita akan bahas hari ini adalah antonim, yaitu lawan kata. Seperti pada judul, lawan kata berarti apa? Berarti ya lawannya, maksudnya itu kebalikannya antara kata satu dengan yang lain. Biasanya ya, walaupun tidak pasti, kadang persamaan dua kata itu satu kebalikan dua kata itu antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Semisal kita mesti dengar busuk. Nah, busuk itu lawan katanya apa? Busuk itu segar. Nah itu ya. Nah, lalu apalagi misalnya panas, dingin, apalagi bukan panas dingin, nakal, baik. Nah, seperti itu. Lalu apalagi kafir, beriman. Nah, seperti itu. Apalagi pintar, jahil atau bodoh, seperti itu. Itu kan biasanya kebalikannya itu kan sesuatu yang buruk ya. Biasanya kalau baik ya sesuatunya dianggap buruk, seperti tadi. Atau yang lain mungkin misalnya bukan lapar ya, boros, hemat. Nah, itu kan boros itu sesuatu yang buruk dianggap dalam masyarakat, tapi kalau hemat sesuatu yang baik, seperti itu. Lalu apalagi ya, rajin,
malas. Nah, ini kan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk seperti itu. Namun tidak mesti sama seperti itu. Misalnya ya tadi panas dan dingin. Kan ini panas dan dingin kan ini relatif ya. Nggak mesti baik dan buruk. Misalnya panas, kita juga suka panas saat kita ingin sesuatu yang panas, misalnya makan mie. Nah, biasanya kan enaknya yang panas. Makan gorengan yang panas-panas. Kalau makan kalau yang dingin ya enak juga saat kita kehausan, saat cuacanya sangat panas, kita mesti pengen makan yang dingin-dingin. Nah, jadi nggak mesti sesuatu yang baik dan buruk, nggak mesti kebalikannya itu baik atau kebalikannya itu buruk. Jadi tergantung. Nah, jadi dari antonim ini kita akan mendapati banyak sekali lawan kata di kebahasaan ya, kebahasaan kita terutama bahasa Indonesia. Walaupun di bahasa-bahasa yang lain mungkin ada kebalikan kata ini, tapi apa istilahnya Ustadz kurang paham ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan antonim seperti itu ya. Apalagi ya, mungkin itu yang bisa Ustadz kasihkan. Jadi mungkin nanti contohnya akan sangat banyak apabila kalian membaca bacaan buku, tulisan yang bermanfaat. Nah, itu akan lihat banyak sekali lawan kata. Nah, mungkin dan biasanya lawan kata ini bersifat. Nah, misalnya tadi kan sifat ya, boros, sifat boros dengan sifat hemat. Sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang sifat, berhubungan dengan sifat seperti itu. Atau rasa ya, rasa, perasaan seperti itu. Atau rasa yang pokoknya intinya perasaan, entah di hati, entah di mulut, di lidah, itu seperti tadi pedas. Bahasa antonimnya apa pedas itu? Tidak pedas. Misalnya asin ya, asin manis. Nah, itu kebalikannya seperti itu. Atau mungkin yang lain seperti itu. Atau mungkin kita merasanya panas dan dingin. Nah, ini kan perasaan yang kita rasa atau sesuatu yang kita rasakan. Nah, ya biasanya itu lawan kata itu biasanya sesuatu yang kita rasakan atau kita lihat, kita sifati seperti itu. Insya Allah itu Nah. Dan terakhir menutup pembahasan kita hari ini sekaligus minggu ini, Ustadz akan berikan contoh menulis jam dalam kalimat. Nah, ini ya. Jadi penulisan jam dalam kata atau dalam kalimat seperti ini. Misalnya ya, contoh dia belajar hingga jam 21.30. Nah, pembacaan 21.30. Nah, ini dalam kalimat dibaca berapa? Pukul 9 malam, lebih 30 menit. Kenapa 9 malam? Padahal itu 21, karena dalam sehari 24 jam, dalam sehari ada 24 jam. Dan kalau angkanya 9 itu menandakan jam 9 pagi. Tapi kalau 21 itu menandakan 9 malam. Jadi sebenarnya itu sama ya. Jadi Ustadz pernah bilang sehari semalam itu terdiri dari 12 jam ya. Jadi tet jam 1 pagi sampai jam 12 siang. Tet jam 1 siang sampai 12 malam. Nah, ini jadi berputar ada 12 jam dalam 12 jam dalam siang dan 12 jam dalam malam. Nah, kalau 21 kan angka, kalau kalian lihat jam dinding itu, jam yang ada jarumnya, jam 21 kan menunjukkan angka 9 jarum panjangnya, jarum pendeknya ke 9, jarum panjangnya ke 12. Nah, ini menunjukkan jam 9 dan dilihat kalau malam ya di jam 21 seperti itu. Berarti ini kan menunjukkan jam 9 malam ya. Sedangkan 30 ini menunjukkan lebihnya. Kalau dalam pembacaan jam itu biasanya
Misalnya kalian lihat jam 9.30, bukan setengah 9 ini sebenarnya, tapi setengah 10. Karena apa? Karena setengah 9 itu sebelum masuk jam 21. Jadi harusnya jam 20.30 ini setengah 9. Nah, baru kalau jam 9 jam 21.30 itu jam setengah 10. Nah, pembahasan ini agak membingungkan karena kalau Ustadz tidak bertemu langsung akan sulit menjelaskan seperti itu. Yang ada saja nanti dipahami dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya kalau ada waktu lagi ya. Nah seperti itu ya. Nah lalu ada lain. Kalau misalnya kalian pernah lihat ke stopwatch ya, yang digital ya, yang di HP mungkin atau digital, itu ada menunjukkan menit, jam, menit, detik seperti itu. Menit dan jam, menit dan detik maksud Ustadz. Nah dalam jam itu sebenarnya ada 3 satuan waktu. Pertama yang paling kiri ya, lihat pada contoh nomor 2 saat ini pukul jam 11 lebih 30 lebih 20 detik. Nah ini menjelaskan bahwa ada 3 satuan jam. Pertama 11 yang paling kiri itu jam, 30 itu menit, 20 adalah detik seperti itu. Jadi ketika kalian nanti melihat stopwatch di HP atau di mana yang digital yang berupa angka bukan berupa detik atau waktu, nah ini biasanya ada 3 satuan waktunya, 11 jam, menit dan detik. Membacaannya gimana? Pukul 11 lewat 30 menit 22 detik. 20 detik. Nah, ini ya. Berarti menjelaskan 3 satuan waktu langsung itu. Ada jam, menit dan detik. Begitu juga nomor 3. Jam 1 ia berjalan selama 1 jam 15 menit 10 detik. Lebih ya. Jadi dia berjalan selama 1 jam lebih 15 menit 10 detik. Ini menjelaskan bahwa satuan waktu yang kita peroleh, yang kita anut atau kita pahami adalah ada 3 jam, detik, menit seperti itu. Dan mungkin nanti kalau selanjutnya yang lebih banyak lagi ya hari, lalu bulan, minggu, hari, minggu, bulan, tahun, berapa sewindu, abad dan lain-lain. Itu adalah satuan waktu. Nah, itu yang bisa kalian pelajari sekarang. Jadi ingat-ingat cara penulisan waktu. 29.30 itu artinya lebih 30. Jam 9 lebih 9 malam ya, jangan lupa malamnya itu. Jam 9 malam lebih 30 menit. Nah, seperti itu. Insya Allah itu untuk materi minggu ini sudah selesai insya Allah. Ya ini intinya adalah ini menjelaskan pada materi minggu ini menjelaskan tentang waktu ya. Seperti yang pertama, demi waktu matahari sepenggalan naik, demi malam apabila telah sunyinya sinilah. Dan begitu juga dengan kemurahan hati Allah yang memberikan hidayah, rezeki, kecukupan, dan keutamaan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.